Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mereview sebuah proposal dari Agatha Mega Putri angkatan 19, yaitu implementasi algoritma Cadmis clustering untuk pengelompokan kasus penyebaran demam berdarah di Kota Kendari. Termasuk untuk latar belakang. Nah, seperti itu yang kita tahu bahwa demam berdarah ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disalurkan oleh gigitan nyamuk Aedes. Nah, biasanya penyakit ini terjadi biasanya di pulau-pulau tropis seperti yang di Afrika, benua Asia, terutama di Indonesia, dan benua-benua yang biasanya terkena tropis. Nah, di sini kita bahas untuk poin pertama, yaitu ada meningkatkan kasus demam berdarah setiap tahunnya. Yang kedua ada data pengeluaran dari Dinas Kesehatan itu tidak memberi informasi secara rinci terkait penyebaran demam berdarah dengue. Nah, di sini kita masuk ke rumusan masalah. Bagaimana membangun sebuah aplikasi untuk mengelompokkan data penyebaran demam berdarah yang berada di Kota Kendari menggunakan Cadmis clustering berbasis WebGIS agar dapat meningkatkan level yang berbeda dari setiap clusternya. Nah, sini kita masuk ke rumusan masalah. Bagaimana membangun sebuah aplikasi untuk mengelompokan demam berdarah, data penyebaran demam berdarah yang ada di Kota Kendari menggunakan sorry. Kita masuk ke batasan masalah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada data penyebaran berasal dari Dinas Kesehatan. Yang kedua ada parameter yang digunakan berupa kecamatan, kelurahan, kabupaten, puskesmas, usia, jenis kelamin. Yang ketiga ada data yang digunakan adalah data 6 tahun terakhir pada bulan dimulai pada Januari tahun 2018. Nah, untuk tujuan penelitian ini ialah untuk membantu Dinas Kesehatan Kendari dalam mengelola data demam berdarah yang ada di Kota Kendari dengan mengelompokkan potensi penyebaran demam berdarah menggunakan algoritma Cadmis, sehingga Dinas Kesehatan dapat memudah mencegah ada penyebaran demam berdarah serta masyarakat dapat melihat apakah daerah ini masuk ke zona merah atau rentan yang terjadi penyebarannya atau tidak. Nah, untuk manfaat penelitian dari proposal ini, yang pertama adalah dapat membantu pihak Dinas Kesehatan. Yang kedua adalah perancangan dan pembuatan aplikasi sehingga yang diharapkan Dinas Kesehatan Kota Kendari ini dapat mengoptimalkan kinerja melalui pengelompokan data. Sekalian juga aplikasi ini Dinas Kesehatan juga dapat memprediksi potensi penyebaran penyakit demam berdarah untuk periode tahun berikutnya. Kita masuk ke algoritma Cadmis clustering. Nah, Cadmis merupakan salah satu algoritma partisional karena Cadmis juga ini didasari dengan penentuan jumlah awal kelompok nilai sentroid. Dalam pengelompokan kategori ini ada berupa supervised dan unsupervised yang didasarkan dari dataset yang itemnya sejak awal mempunyai label dan yang itemnya tidak punya label. Nah, untuk tahapan pengelompokannya ini ada beberapa metode yang digunakan. Seperti yang pertama ada menentukan jumlah cluster, yang kedua adalah menentukan sentroidnya. Biasanya sentroid ini bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama ada dipilih secara dinamika, yang kedua ada dipilih secara random, yang ketiga ada menghitung jarak pusat cluster. Biasanya digunakan menghitung jarak pusat cluster ini dihitung dengan menggunakan rumus Euclidean distance. 4 ada pengelompokan cluster dengan jarak terkecil. Yang kelima adalah posisi centroid, menghitung nilai rata-rata pada centroid yang sama. Di sini ada rumusnya, yaitu CK ada centroid baru, NK itu adalah jumlah dokumen dari cluster K, D1 itu adalah dokumen dari cluster K. Yang keenam ada kembali ke angka 3 jika posisi centroid dan centroid lama tidak sama. Nah, untuk
pembentukan cluster dan struktur secara random ini dapat dilakukan dengan cara secara random. Biasanya untuk penentuannya itu dapat diasumsikan untuk cluster pertama itu ada 11 poin, yang cluster 2 itu ada 9, yang cluster 3 itu ada 6. Nah, iterasinya itu dihitung dari iterasi pertama yang dapat dibandingkan. Termasuk ke UML. Di sini ada UML untuk user diagram. Untuk user dapat melakukan cari informasi. Untuk label kedua, user dapat melakukan login, dashboard, data demam berdarah, peta, dan logout. Untuk login ini di-include lagi apakah identifikasi dan demam berdarah. Kita masuk ke admin. Di sini admin akan melakukan login, bisa melakukan login yang di-include dengan di-include dengan dashboard, my profile, data pengguna, cluster data, dan peta. Nah, untuk data pengguna ini di-include lagi update, insert, dan delete. Selain itu, admin juga dapat melakukan logout. Kita masuk ke activity diagram user. Di sini ada untuk login, admin akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, admin akan melakukan memasukkan username dan password, lalu sistem akan memverifikasi username dan password itu, lalu dioper lagi ke database untuk memvalidasi data username dan password. Masuk ke sistem lagi. Di sini jika data yang masuk dalam sesuai dengan database, maka sistem akan menampilkan beranda. Tetapi jika salah, sistem akan mengembalikan ke admin untuk memasukkan password dan username dan password kembali. Untuk menu dashboard, admin akan bisa melakukan menu dashboard dan sistem akan menampilkan menu dashboard. Untuk profile, admin juga dapat memilih menu profile, lalu sistem akan menampilkan profile, staff, dan dinas kesehatan. Nah, untuk activity untuk peta sebaran demam berdarah untuk user, di sini user dapat melakukan manipul peta, lalu sistem akan menampilkan menu peta penyebaran demam berdarah. Dilalui dengan sistem akan menampilkan lokasi persebaran demam berdarah. Nah, untuk data pengguna, di sini admin dapat memilih menu data pengguna, lalu dibaca oleh sistem menampilkan menu data pengguna. Setelah itu, admin bisa melakukan tambah data, ubah data, hapus data, dan simpan data. Setelah itu, sistem akan memproses datanya, lalu disimpan ke database. Nah, di sini juga untuk user peta sebaran demam berdarah, user dapat memilih menu peta. Sistem akan menampilkan menu peta penyebaran data demam berdarah. Setelah itu, sistem juga menampilkan lokasi sebaran demam berdarah. Nah, untuk kelas diagram di sini ada 4. Yang pertama ada login, yang kedua ada user, yang ketiga ada data demam berdarah, yang keempat adalah progress. Di sini dari setiap kelasnya itu terdapat sebuah atribut dengan metode masing-masing. Kita masuk ke login dulu. Di sini ada atributnya username, password, dan metodenya itu check. Untuk kelas user, untuk atributnya ada username, password, user type. Untuk metodenya ada login, tambah data, ubah data, hapus data. Untuk data demam berdarah, kelas data demam berdarah, di sini ada atribut ID data, nama kelurahan, usia, jenis kelamin, jumlah kasus, latitude, dan longitude. Untuk metode ada tambah data, ubah data, dan hapus data. Nah, untuk progress, di sini ada ID progress. Untuk atributnya ID progress, nama kelurahan, usia, jenis kelamin, dan jumlah kasus. Dan untuk metodenya itu sendiri ada login, tambah data, ubah data, hapus data, dan refresh. Di sini ada kita masuk ke contoh kasus. Di sini ada berupa tabel yang dimana isinya ini berupa data-data penyebaran biasanya demam berdarah di berbagai daerah yang ada di Kota Kendari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa tabel yang sudah di cluster.
Di sini ada klaster 3, 2 dan 1. Di sini ada para tabel kita bisa lihat bahwa objeknya itu masih memiliki nilai including distance-nya. Nah, di sini juga bisa dibandingkan bahwa C1, bahwa C2 jadi C3 dengan nilai minimumnya juga itu, maka bisa ditentukan dengan kelas, apakah dia tergolong klaster 3, 2 dan 1. Nah, untuk golongan 3 ini yaitu kalau klaster 3 itu dia tergolong aman. Kalau yang kedua itu dia berubah dan satu juga itu aman. Seperti itu. Di sini ada beberapa untuk tabel lanjutannya. Ada literasi 1. Lanjutan itu literasi 1. Nah, ini untuk literasi kedua. Nah, untuk skenario pengujiannya, biasanya pengujian ini dilakukan dengan melakukan perangkat lunak yang dari segi fungsionalitasnya. Pada fungsionalitas perangkat lunaknya ini diuji sesuai dengan skenario desain sistem, yaitu black box. Tujuan dari black box ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagian sistem aplikasi, apakah aplikasi ini benar-benar menampilkan pesan kesalahan jika terjadi kesalahan pada penginputan data. Di sini ada tabel dari beberapa poin yang bisa ditampilkan. Sini ada 6 poin yang akan diuji, yaitu yang pertama ada halaman home, login, data dan berdarah, identifikasi, dan data sebaran dan logout. Di sini juga ada untuk aksi dan reaksi sistemnya. Nah, itu saja dari review yang saya dapat. Ini saja review proposal yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari beberapa yang saya bisa sampaikan bahwa apa ya, mungkin saya tutup saja. Apabila ada kekurangan dari kata saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.